Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 877. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di hati penguasa Raja Renwang, mereka semua memandang Qingchen, lalu Yuqiansu, lalu kemudian mayat klan perang, dan hati mereka tiba-tiba ketakutan. Hingga saat ini, banyak guru suci telah bergabung, tetapi kekuatan Qingchen menjadi semakin kuat, dan orang-orang mereka benar-benar menjadi semakin sedikit. Beberapa orang awalnya memiliki ilusi dan sekarang mereka benar-benar putus asa. Tiba-tiba ketiga orang itu saling memandang. Tiba-tiba semuanya berbalik dan melarikan diri. Mereka tidak lagi menginginkan rahasia Qingchen. Mereka juga tidak menginginkan harta dan warisan milik Qingchen. Mereka saat ini hanya ingin pergi dari sini dan ingin menyelamatkan hidup mereka. Apakah ada hal sebaik itu? Kata Qingchen. Dia berkata dengan dingin seraya menjulurkan tangan kirinya. Segera aturan ruang ditampilkan. Seketika tiga ahli guru suci itu dipenjara di dalam kehampaan. Tiba-tiba bentuk tubuh ketiga ahli guru suci itu semuanya adalah makanan. Dan pada saat yang sama, aturan waktu Qingchen sekali lagi ditampilkan. Dia membatasi kehampaan menyebabkan tubuh beberapa orang itu mandeg. Namun stagnasi ini memberi Qingchen kesempatan untuk langsung memblokir mereka bertiga. Saat ini Qingchen, mayat klan perang, dan Yuqiansu menjebak ketiga ahli guru suci itu. Semuanya bertarung dengan mereka. Penguasa rumah Renwang meraung, matanya merah. Dan dia meraung kepada penguasa Shen Zhaodiao dan penguasa rumah Yuming. Bunuh! Penguasa Shen Zhaodiao dan penguasa rumah Yuming sama-sama mendesak kekuatan tempur terkuat mereka, membakar darah dan umur mereka satu persatu untuk bergegas melarikan diri, karena mereka juga tahu bahwa setiap orang sekarang berada di dalam situasi yang paling berbahaya. Di sisi lain, penguasa rumah Renwang mendesak Rune dan dia bergerak. Dia tidak bergandengan tangan dengan penguasa Shen Zhaodiao dan penguasa rumah Yuming. Sebaliknya, dia mengambil kesempatan ini untuk bergegas ke mayat klan perang itu, mencoba mengusir mayat klan perang itu untuk melarikan diri sendiri. Boom! Cahaya Rune meledakkan mayat klan perang itu, dan ada tempat yang lolos dari perangkap. Dan penguasa rumah Renwang memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Kamu! Penguasa Shen Zhaodiao dan penguasa rumah Yuming ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saat ini Raja Renwang benar-benar melarikan diri sendiri. Tetapi pikirkanlah, ini adalah masalah hidup dan mati. Pasangan yang awalnya bersama harus terbang terpisah. Mereka hanya hubungan kerjasama. Siapa yang tidak ingin hidup? Penguasa Shen Zhaodiao, penguasa rumah Yuming, kursi ini akan membalaskan dendam kalian berdua. Kata penguasa rumah Renwang. Dia berteriak dan bergegas keluar dari pengepungan. Bisakah kamu melarikan diri? Namun suara dingin terdengar. Itu adalah Qingchen. Dia yang sebelumnya menjaga pihak lain. Dia sudah muncul di depan penguasa Raja Renwang. Tidak baik, kata penguasa Raja Renwang. Dia sangat ketakutan. Dia berbalik dan bergegas keluar dari tempat lain. Akan tetapi baru saja dia berbalik, sebuah istana muncul di kehampaan. Itu adalah istana Ji Xiaodao yang langsung menindasnya dan langsung mengguncang kembali penguasa Raja Renwang. Bunuh, kata Qingchen. Dia mendesak pedang karat misterius. Memanfaatkan kesempatan itu, aura pedang itu melonjak dan langsung menebas penguasa rumah Renwang. Penguasa rumah Renwang memandang pedang karat misterius yang telah menembus dadanya dengan pandangan kosong. Ekspresinya ketakutan dan darah mengalir dari sudut mulutnya. Awalnya senjata tingkat guru suci biasa jika menembus tubuhnya, itu mungkin hanya akan membuatnya terluka parah. Akan tetapi pedang karat misterius itu luar biasa. Dan setelah itu menebas, kekuatan dingin meresap ke dalam tubuhnya dan mulai menelan jiwa dan darahnya. Tidak, penguasa rumah Renwang itu menatap Qingchen dengan tatapan kosong, matanya berangsur-angsur redup. Dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan mati di tangan seorang pemuda seperti Qingchen. Saat ini pedang karat misterius itu mencicipi darah penguasa Raja Renwang. Dan pedang karat misterius menjadi lebih jahat lagi. Dia melahap kekuatan Raja Renwang itu. Cukup, kata Qingchen. Dia berkata dengan ringan.
Dia segera mengeluarkan pedang karat misterius dan kemudian langsung memasukkan tubuh penguasa rumah Renwang itu ke dalam cakram Gyo Qiankun. Ini merupakan hal yang baik, bagaimana bisa itu disia-siakan untuk pedang karat misterius. Melihat itu, penguasa Shen Zhaojiao dan penguasa rumah Yuming yang tersisa, mereka berdua terkejut dan ketakutan. Bahkan penguasa rumah Renwang yang memiliki rune dipenggal. Bisakah mereka berdua melarikan diri? Mereka sangat memahami bahwa di depan Qin Chen, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ketakutan dan penyesalan tak berujung menyebar di hati mereka. Jika mereka mengetahui ini, mereka tidak akan pernah mau untuk menyerang rumah Guang Han. Tetapi sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Bahkan jika mereka bersedia memohon belas kasihan, akankah Qin Chen membiarkan mereka pergi? Tapi bagaimana jika Anda membiarkannya pergi? Penguasa Shen Zhaojiao dan penguasa rumah Yuming itu saling memandang dan tiba-tiba mulai memohon belas kasihan. Keduanya nampak ngeri, memohon belas kasihan lagi dan lagi. Hanya memohon kepada Qin Chen untuk membiarkan mereka pergi. Mereka bahkan bersedia mematuhi perintah Qin Chen. Segera adegan ini mengejutkan semua orang, bahkan penguasa rumah Guang Han juga menatap ke langit dengan tatapan kosong. Gambar ini terlalu indah untuk dia tonton. Melepaskanmu, kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. Pertama-tama dia tidak percaya bahwa kedua ahli guru suci ini akan dengan tulus menyerahkan diri kepadanya. Kedua, jika Qin Chen memperbudak puncak tahap awal guru suci ini, maka Qin Chen pasti akan diincar oleh banyak kekuatan top. Tidak peduli apa, seorang setengah langkah guru suci yang dapat memperbudak puncak tahap awal guru suci itu sangat mengejutkan. Terlebih lagi, jika Qin Chen tidak datang tepat waktu, orang-orang ini pasti akan melakukan sesuatu terhadap Yu Qiansu. Bagaimana mungkin Qin Chen membiarkan orang yang ingin menyakiti wanitanya hidup? Bunuh, kata Qin Chen. Dia membuat langkah berani, terlepas dari permintaan belas kasih mereka. Kurang ajar, kami akan bertarung denganmu. Penguasa Shen Zhaojiao dan penguasa rumah Yuming menjadi gila. Jika mereka bisa hidup, mereka secara alami akan meninggalkan martabat mereka. Tetapi mereka tidak pernah berharap bahwa Qin Chen lebih suka membunuh mereka daripada menerima penyembahan mereka. Ini membuat harga diri mereka dan hatinya menjadi frustasi yang tak tertandingi. Sial, keduanya adalah guru suci puncak tahap awal. Apakah mereka sangat tidak disukai? Dan jika Anda menaklukkan mereka, Anda tidak hanya akan mendapatkan keduanya, tetapi bahkan kekuatan di belakang mereka. Akan tetapi Qin Chen menolak. Keduanya gila sekaligus dan mereka hanya bisa bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Guru suci secara alami memiliki martabat guru suci. Baik penguasa Shen Zhaojiao dan penguasa rumah Yuming, keduanya telah meledak dengan kekuatan terkuatnya, membakar umur mereka. Orang yang bisa mencapai ranah guru suci tentu saja itu yang kuat di antara yang kuat. 10.000 master di tahap air suci surgawi mungkin tidak akan dapat mencapai ranah guru suci. Ini menunjukkan betapa sulitnya untuk mencapai ranah guru suci, apalagi guru suci puncak tahap awal. Keduanya saat ini sangat menyesal, tidak hanya menyesali kepentingan mereka sendiri karena telah menyinggung Qin Chen, tetapi juga menyesali bahwa mereka tidak membawa semua master dalam pasukan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan pernah merasa malu. Saat ini kedua ahli guru suci itu melakukan yang terbaik untuk bertarung. Sayangnya keberanian mereka hanya sekejap. Qin Chen bahkan tidak takut dengan ahli guru suci agung seperti penguasa rumah Renwang sebelumnya. Sekarang dengan bantuan Yu Qiansu, bagaimana keduanya bisa membunuh Qin Chen? Segera Qin Chen menekan kedua orang itu. Hanya ratusan gerakan, dan kedua ahli guru suci itu langsung dipenggal oleh Qin Chen. Wow, langit berguncang dan darah guru suci yang tak terhitung jumlahnya jatuh. Dan langit di atas istana Guang Han tampaknya telah berubah menjadi lautan darah. Surga saat ini bergetar seolah-olah berteriak. Guru suci itu adalah master tertinggi yang telah menguasai jalan tertentu hingga ekstrim dan telah menyatu dengan surga. Semakin banyak ahli guru suci, semakin kuat surga. Tetapi sekarang 9 ahli guru suci telah mati dan langit tampaknya menangis. Cara mengerikan dari guru suci berlari secara horizontal di langit memberikan kejutan yang tak terbatas kepada para penguasa rumah Guang Han di bawah. Saat ini di atas langit, Qin Chen bermandikan darah guru suci. Matanya sedikit terpejam, nampaknya menenangkan niat membunuh di dalam hatinya. Kali ini tidak ada yang melarikan diri, dan 9 ahli guru suci semuanya telah mati.
Betapa tragisnya itu. Tubuh Qin Chen tidak terlalu tinggi, dia berdiri dengan tenang di atas langit, ditemani oleh Yu Qiansu di belakangnya dan juga mayat klan perang. Pada saat ini semua orang menatap kosong ke arah Qin Chen yang berdiri dengan bangga di langit seperti dewa iblis. Kehidupan abadi tidak akan pernah melupakan pemandangan seperti ini. Pada saat ini Qin Chen meninggalkan bekas di hati setiap orang dan menjadi kenangan seumur hidup. Apakah itu murid dari Tianju Woku? Apakah itu pria muda yang menarik perhatian dari guru? Ini sangat sulit. Di langit yang jauh sesosok muncul diam-diam. Itu adalah Menteri Tianjuo. Saya tidak tahu kapan dia tiba. Dia sudah berdiri dengan bangga di kampan, menyaksikan penampilan pembantaian terakhir Qin Chen. Wajahnya dengan kegembiraan yang samar. Di matanya jejak cahaya berkedip. Pergi dari sini. Adapun banyak master yang tersisa dari rumah Renwang yang dibawa oleh penguasa rumah Renwang, mereka saat ini sudah putus asa. Satu demi satu kapal perang menoleh karena malu dan melarikan diri dengan panik. Mereka ingin melarikan diri dari sini. Ketika kecepatannya lebih tinggi, saya tidak tahu seberapa cepat mereka akan melaju. Hati setiap orang penuh dengan ketakutan. Melihat itu, Qin Chen tidak mengejarnya dan orang-orang yang tersisa itu akan diserahkan kepada rumah Guanghan. Guru suci Kei, orang-orang ini akan diserahkan kepadamu. Penggal semuanya, tidak boleh ada yang tersisa, kata penguasa rumah Guanghan seraya menatap guru suci Kei dan berkata dengan dingin. Orang-orang ini adalah orang-orang yang menyerang rumah Guanghannya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melarikan diri seperti ini? Ya, baik penguasa istana, kata guru suci Kei. Dia gemetaran merasakan bahwa hawa dingin yang tak ada habisnya. Meskipun pada akhirnya dia tidak mengkhianati penguasa rumah Guanghan, tetapi hatinya terguncang pada saat guru suci Peihong merayu dia dan seluruh rumah Guanghan jatuh ke dalam keputusasaan. Jika bukan karena penampilan kuat Qin Chen, dia tidak akan tahu bahwa mungkin dia akan mengkhianati rumah Guanghan. Oleh karena itu, ini adalah hukuman dari penguasa rumah Guanghan dan ini baru permulaan. Namun, guru suci Kei tidak memiliki ketidakpuasan di hatinya. Beberapa hanya keberuntungan. Jika dia menyetujui permintaan guru suci Peihong, entah apa yang akan terjadi padanya. Ayo, bunuh, dia berkata dengan dingin. Dia mengambil banyak master dari rumah Guanghan. Dia membumbung ke langit dan mulai mengejar sejumlah besar master dari rumah Raja Renwang itu untuk menebus kesalahannya. Saat ini di atas langit, Qin Chen berdiri dengan bangga di sana. Qin Chen melihat ada banyak master rumah Guanghan yang mengejar dan membunuh kapal perang dari rumah Renwang itu. Segera kapal perang itu meledak dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya menjerit dan mati, membentuk pemandangan pembantaian. Di saat yang sama di bawah terlihat ada reruntuhan yang rusak. Di bawah pertempuran yang sebelumnya yang begitu sengit, seluruh rumah Guanghan hancur, banyak tempat langsung rusak, ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur, dan bangunan runtuh. Dan itu perlu dibangun kembali. Qin Chen kemudian menyingkirkan mayat klan perang lalu menatap Yu Qiansu dengan mata saling berhadapan. Hati mereka berdua bergetar. Yu Qiansu, kata Qin Chen. Chen Shao, kata Yu Qiansu. Matanya merah dan dia mengucapkan 1000 kata tanpa berkata. Di langit, keduanya berpelukan erat, tidak mau melepaskan pelukannya untuk waktu yang lama. Melihat itu, di bawah Wei Shiqing, Qin Tinting, Li Wanshui, dan banyak orang suci semuanya menatap pemandangan ini dengan linglung, merasa sedih di hati mereka, dan hati mereka nampaknya hampa. Mungkin hanya wanita seperti itu yang pantas mendapatkan pria mempesona, yang seperti matahari yang menyilaukan. Pertempuran berakhir, rumah Guanghan benar-benar tenang, dan memasuki peristirahatan pasca perang. Banyak tempat di rumah Guanghan berubah menjadi reruntuhan, dan ada reruntuhan juga tembok yang rusak di mana-mana. Tetapi orang-orang di rumah Guanghan yang selamat merasa seperti ada api yang membakar hati mereka. Kemenangan dihadapkan dengan serangan gabungan dari 5 kekuatan teratas: rumah Renwang, rumah Shuiyang, rumah Shen Jiao, rumah Tianshan, dan rumah Yuming. Rumah Guanghan mereka benar-benar menang, dan mereka mendapatkan kemenangan besar. Sekarang rumah Guanghan telah bangkit. Dapat diharapkan bahwa setelah pertempuran ini menyebar, sensasi seperti apa yang akan ditimbulkan ke setiap surga. Di masa lalu, rumah Guanghan di seluruh Wenhantian hanya dapat dianggap sebagai tingkat menengah atau bahkan tingkat yang lebih rendah, karena tidak ada yang tahu bahwa
Penguasa rumah Guanghan sebenarnya diam-diam telah menerobos ke puncak tapawal guru suci, dan bahkan setengah dari kakinya telah memasuki titik jangka menengah. Namun demikian, rumah Guanghan hanyalah kekuatan menengah ke atas dalam seluruh Hantian. Tetapi setelah pertempuran hari ini, rumah Guanghan pasti akan benar-benar terkenal dan menjadi kekuatan pertama yang mendominasi Hantian. Mulai hari ini, tidak peduli seperti apa masa depan rumah Guanghan, itu pasti akan membangkitkan perhatian besar di surga. Saat ini dalam kehampaan, Qin Chen meraih tangan Yuqiansu dan berjalan menyusuri kehampaan selangkah demi selangkah. Di rumah Guanghan, semua orang terdiam dan semua orang memandang pasangan ini dengan kekaguman di hati mereka. "Guru," kata Yuqiansu. Dia datang ke penguasa rumah Guanghan dan berkata dengan sedikit tersenyum. "Qiansu, kamu sangat bagus," kata penguasa rumah Guanghan seraya menatap Yuqiansu dengan puas dengan kegembiraan di matanya. "Juga jangan panggil aku guru mulai sekarang, karena aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Mulai sekarang, kamu akan memanggilku kakak senior, karena sebelum Anda datang ke rumah Guanghan, saya sebenarnya hanya menerima murid atas nama guru saya," kata penguasa rumah Guanghan. Dia menghela napas. Sebenarnya, dia tidak mengajari Yuqiansu apapun, karena segala sesuatu yang dikembangkan oleh Yuqiansu dalam kultivasinya itu dikuasai dari warisan tertinggi Taiyin Liuli, dan dengan tingkat kultivasinya, dia sama sekali tidak bisa mengajar murid seperti Yuqiansu. "Kakak senior," kata Yuqiansu. Dia tidak munafik dan berkata sambil tersenyum. Dia juga mengerti segalanya ketika dia mendapatkan warisan dari Taiyin Liuli Supreme. Nyatanya, penguasa rumah Guanghan baru saja mendapatkan warisan biasa dari Taiyin Liuli Supreme, tetapi dia benar-benar menjadi Taiyin Liuli Supreme. Tetapi dia benar-benar menjadi murid tertinggi dari Taiyin Liuli Supreme. Dapat dikatakan bahwa dia adalah keturunan sebenarnya dari Taiyin Liuli Supreme. Sementara penguasa rumah Guanghan hanyalah seorang murid tertutup. Namun bagaimanapun juga, penguasa rumah Guanghan mulai sebelum dirinya. Dan juga berkat karena penguasa rumah Guanghan, dia dapat memperoleh warisan tertinggi Lunar Glade. Tidak berlebihan untuk menyebutnya kakak senior. Qin Chen. Pada saat ini Zhao Sheng dan yang lainnya semuanya terbang, kemudian menatap Qin Chen dengan kaget. Dengan kegembiraan di wajah mereka. Boom. Pada saat ini napas yang mengerikan juga datang. Itu adalah guru suci Yao Guang, Menteri Tianjuo. "Menteri," kata Qin Chen. Dia segera memberi hormat kepadanya. Justru karena dia bergabung dengan Tianjuo, dia dapat menemukan Yuqiansu dan yang lainnya. Dan dia juga dapat memenuhi syarat untuk memasuki tempat percobaan surgawi. Tianjuo merupakan anugerah baginya. "Tidak perlu memberi hormat," kata guru suci Yao Guang diseraya bergegas maju. Dia tidak berani menerima perhormatan sebesar itu dari Qin Chen. Dia sebenarnya telah dikejutkan oleh kekuatan Qin Chen. Jika dia datang sebagai ganti Qin Chen, dia mungkin tidak akan bisa membunuh penguasa rumah Renwang itu. Tetapi Qin Chen bagaimanapun juga itu telah membunuh banyak guru suci. Dan guru suci Yao Guang sendiri nampak berbulu di hatinya. "Penguasa rumah Guanghan, maaf saya terlambat," kata guru suci Yao Guang. Dia berkata dengan senyum masam. Penguasa rumah Guanghan mendengus dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Meskipun dia tahu bahwa Tianjuo istimewa, bahkan jika guru suci Yao Guang ada di sini, dia tidak akan dapat langsung ikut campur tangan dalam masalah seperti ini. Tetapi dengan persahabatan antara keduanya, karakter guru suci Yao Guang, saya khawatir bahwa dia pasti akan mengambil tindakan di saat-saat kritis. Namun untungnya sekarang semuanya telah diselesaikan. Segera berbagai urusan mulai ditangani satu demi satu, dan Qin Chen juga yang lainnya memasuki rumah Guanghan dan mendiskusikannya. Meskipun perang telah selesai, nyatanya krisis belum bisa disebut mereda, bahkan mungkin akan semakin dahsyat. "Qin Chen, meskipun kita menang kali ini, Anda tahu bahwa krisis rumah Guanghan kami sebenarnya lebih besar. Tetapi krisis rumah Guanghan kami sekarang baik-baik saja. Namun, sekarang jika Anda bertanya kepada Hantian, hampir tidak ada kekuatan yang dapat memberi saksi kepada kita. Tetapi Anda bahkan lebih berbahaya," kata penguasa rumah Guanghan. Dia berkata dengan suara yang dalam. Kali ini pertemuan tertutup, hanya ada beberapa orang di tengah istana Guanghan.
Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.